Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-temanku sekalian, kelas 5A yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan. Sekian lama kita tidak berjumpa. Teman-teman kelas 5A dulu bersama Pak Rahmat di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tidak bersama dengan Pak Rahmat, baik itu semester 1 sampai semester 2. Sekarang kalian masuk kelas 5, di semester pertama tidak bersama dengan Pak Rahmat. Insya Allah di semester 2 ini teman-teman kelas 5A akan bersama dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pak Rahmat akan mengampu di kelas kalian itu akidah, fikih, ibadah, sejarah, dan juga sekaligus Al-Quran insya Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harapan Pak Rahmat buat teman-teman semua tetap semangat walaupun saat ini kita masih PJJ ya teman-teman ya, masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang mana saat ini di tempat kita di DKI dan hampir seluruh provinsi ya, wabah COVID-19 ini makin menyebar, sehingga awal rencana kita akan tatap muka di bulan Januari di semester kedua. Qadarullah wa masyafa'ala, masa pandemi yang masih begitu merajalela, ya penyebaran yang masih begitu tinggi, sehingga pihak pendidikan baik sekolah maupun instansi pendidikan melalui Kependidikan Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada setiap sekolah baik yang sekolah negeri maupun swasta untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Harapan Pak Rahmat buat teman-teman semua, mudah-mudahan pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi teman-teman semua semangat dalam belajar, terus mengejar cita-cita kalian, terus berjuang, tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa belajar lagi di kelas sehingga tidak memberatkan ayah bunda semua dan kita semua, terutama teman-teman yang saat ini belajar di rumah, tentunya sangat membosankan. Baik teman-teman, kita masuk pembelajaran kali ini. Kita masuk di mapel adat Islami. Teman-teman tentunya punya ya, setiap anak kelasnya punya mapel adat Islami, akidah akhlak maksud Pak Rahmat. Di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang syahadat. Ya, di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang syahadat. Nah, anak-anakku sekalian tentu tahu syahadat itu kan terbagi menjadi dua. Ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat rasul. Nah, kalau teman-teman cerdas masih mengingat pelajaran kita di kelas 1, rasanya Pak Rahmat pernah menyampaikan kepada kalian teman-teman tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di kelas 5 kita mengulangi lagi untuk menambah wawasan kita tentang syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Ya. Baik teman-teman, kita masuk materi kita hari ini berkaitan dengan syahadat rasul. Apa sih bunyi kalimat syahadat rasul itu teman-teman? Kalau syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya syahadat tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu namanya syahadat rasul. Makna syahadat rasul teman-teman, karena bagian yang kedua dari syahadat rasul ini seperti asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya mengakui secara lisan baik lahir maupun batin bahwasanya nabi kita yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah hamba dan rasul Allah yang terakhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Adapun ada orang yang mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad, itu merupakan adalah suatu kebohongan atau suatu kedustaan. Pertama, rukun syarat syahadat Rasul. Rukun dan syarat syahadat Rasul. Di dalam dua kalimat syahadat itu tertera asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul.
terdapat dua kata yang menjadi rukun dalam syahadat Rasul, yaitu yang pertama abduhu, kemudian yang kedua wa rasuluhu. Ya, hambanya siapa? Hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. Kita masuk kepada abduhu. Apa sih abduhu? Abdun, hamba. Abdullah, hamba Allah. Ya, Abdurrahman, hamba yang penuh kasih sayang. Abdul Aziz, hamba yang penuh perkasa. Ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maksud bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita. Seperti manusia lain yang tidak ada perbedaan. Ya, baik secara fisik maupun secara naluri manusia itu. Jadi anak-anakku sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita, makan, minum, bermain, olahraga, ya, berjihad, berdakwah seperti kita. Tetapi yang membedakan antara kita dengan Nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya dan para mursalin adalah mereka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga diperintahkan untuk ibadah, kita juga diperintahkan untuk ibadah. Nabi makan dan minum seperti manusia, ya, berlari berjalan seperti manusia. Yang membedakan antara kita dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah, sementara kita tidak. Oleh karena itu kita juga tidak boleh berlebih-lebihan atau ulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan beliau. Ya, tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam memuliakan Rasulullah, apalagi sampai menempatkan beliau dalam kedudukan rububiyah. Seperti yang sering kita jumpai dalam pembacaan salawat-salawat yang bid'ah. Ya, kalau teman-teman di masjid kampung biasanya salawat-salawatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dijalankan dengan musik, ya tentunya, kemudian dijalani dengan penuh dengan kebid'ahan, kemudian teman-teman bisa melihat dengan nyanyian dan seterusnya. Ini yang merupakan salawat yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasuluhu artinya rasul Allah atau utusan Allah. Maksudnya adalah anak-anakku sekalian, Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang menerima wahyu dan diutus kepada seluruh umat manusia, mengajak kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atna, kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada suatu umat, suatu rasul, ani'budullah, untuk menyeru kepada sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Jadi hikmahnya teman-teman sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Seruan untuk ubudullah, sembahlah Allah. Tidak boleh manusia menyembah kepada ciptaan Allah. Contoh, sebagian umat manusia ada yang masih menyembah patung, menyembah matahari, padahal matahari itu merupakan ciptaan Allah juga. Terjadi pada kisah Nabi Sulaiman, Ratu Balqis yang menyembah matahari. Dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balqis mengakui tentang ketauhidan Allah, tentang kebesaran Allah, dan tadinya menyembah matahari kembali untuk mentauhidkan Allah. Kemudian teman-temanku sekalian, pengakuan kita terhadap kerasulan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diwujudkan secara nyata dalam bentuk 3 hal. Yang pertama, membenarkan semua berita yang beliau kabarkan. Ya, baik yang dapat kita pahami ataupun yang tidak dapat kita pahami. Tugas kita adalah mengimani seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang dapat kita pahami ataupun yang tidak bisa dapat kita pahami. Tugas kita adalah mentaati, tugas kita adalah mengikuti, tugas kita adalah mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Poin yang kedua, menaati semua perintahnya, ya, mentaati seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala suka mengkaitkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Barang siapa yang taat terhadap perintahku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang enggan atau menolak, mengingkari perintahku, maka dia sombong dan dia akan kembali kepada nerakanya Allah. Sekarang teman-teman tinggal kita pilih, di manakah posisi kita? Kita adalah orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ataukah sebaliknya kita menjadi orang yang bangkang terhadap perintah Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian poin yang terakhir, ya, poin yang terakhir di hikmah diutusnya para nabi dan para rasul yang terakhir adalah merasa cukup dengan syariat yang beliau ajarkan, sehingga tidak perlu kita menambah ataupun mengurangi ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, kita merasa cukup dengan syariat yang Allah turunkan baik dalam Al-Quranul Karim maupun hadits Nabi SAW, dan tidak kita tambah syariat tersebut, dan juga tidak boleh kita mengurangi syariat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, anak-anakku sekalian, dalam definisi ibadah itu, anak-anakku sekalian, kalau kita makin banyak ibadah, banyak beribadah dan beramal soleh, bagus. Tetapi harus kita pahami, amal yang banyak harus sejalan dengan sunnah atau harus sejalan dengan syariat yang mana telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, salat maghrib, salat subuh yang paling sedikit. Salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah salat fardu yang wajib dilakukan setiap muslim. Apabila ditinggalkan maka akan berdosa, karena itu merupakan satu kewajiban yang harus dia tunaikan untuk beribadah kepada Allah dalam rangka melaksanakan salat 5 waktu. Nah, salat subuh cuma 2 rakaat. Kemudian kita melakukan, masa sholat subuh 2 rakaat, semuanya 4 rakaat. Dilaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Karena sudah melanggar ketentuan syariat Allah. Dan sudah melanggar ketentuan yang sudah dilaksanakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Artinya kita mencukupkan syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim, kemudian disempurnakan dengan hadis Nabi SAW, dan tidak boleh kita mengurangi sedikit pun syariat ataupun menambah syariat yang telah ada. Maka Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Mudah-mudahan itu saja yang materi kita pada pagi hari ini. Sebagai awal teman-teman dalam pembelajaran hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa mencerna berkaitan dengan syahadat Rasul. Jadi syahadat terbagi menjadi 2, ada syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian syahadat Rasul adalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Mudah-mudahan teman-teman kelas 5A maupun teman-teman kelas 5B bisa memahami. Para rahmat doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kalian semangat dalam belajar menuntut ilmu. Pemahaman kalian tentang pelajaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama orang-orang yang wafat kemudian wafat di jalan Allah karena berjuang untuk berjihad, untuk belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sekian yang baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah tugasnya nanti pekan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tugas. Hari ini Pak belum kasih tugas. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan syarat syahadat Rasul insyaallah taala. Sekian saja dari Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.